إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tema yang telah diumumkan, insyaallah taala kita akan mengkaji Al-Manzumah Al-Haiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 1342 Hijriah dan wafat pada tahun 1377 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Seorang alim yang terkenal di masa ini dan orang yang dikenal di dalam biografinya penuh dengan keajaiban. Umur beliau masih muda rahimahullahu ta'ala, tapi sudah memiliki berbagai karya tulis dan menonjol di semua bidang ilmu agama. Dan beliau didikan langsung pembaharu Saudi Arabia di bagian selatan, yaitu Syekh Abdullah Al-Qar'awi. Syekh Abdullah Al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal di umur 35 tahun, Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah. Dari keajaiban yang disebutkan oleh guru kami Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, itu kawan Syekh Hafidh Al-Hakami, sama-sama berguru kepada Abdullah Al-Qar'awi. Kata beliau, mereka pernah ditugasi oleh Syekh Abdullah Al-Qar'awi untuk mengimami sebagian masjid. Maka waktu itu Hafidh Al-Hakami dia mengimami sebuah masjid, dan dia waktu itu masih pemula. Jadi dia menghafal, Hafidh Al-Hakami menghafal 1 juz setiap hari. Setelah dia hafal, itu yang dia pakai untuk mengimami manusia di malam hari. Jadi selesai Ramadan dia hafal 30 juz. Ya, dia hafal setiap hari 1 juz rahimahullahu ta'ala. Adapun bahasa beliau di dalam melantunkan syair-syair, kalimat-kalimat seperti ini, itu kadang mirip dengan apa yang dikenal di kalangan para ulama terdahulu. Seakan-akan mengalir begitu saja, tidak terfikir. Iya. Dan keluar dalam bentuk yang sangat indahnya. Ini salah satunya, rahimahullah, beliau membahasakan tentang bagaimana hakikat dari kehidupan dunia itu. Dan sudah berlalu di masjid ini, di program Mafatihul Ilm, kita mengkaji manzumah beliau, Manzumah Al-Mimiyah,
fil adab wal wasayil ilmiyah, terkait dengan etika-etika seorang penuntut ilmu. Dan di dalam manzumah haiyah ini tentang zuhud dan tentang bagaimana menyikapi dari kehidupan dunia, bagaimana seseorang itu mengenal hakikat dari kehidupan dunia. Iya. Ini perkara yang penting untuk selalu diingat oleh seorang penuntut ilmu. Karena ini dari makna-makna yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan. Seorang mengerti apa hakikat dari kehidupannya, apa hakikat dari dunia yang dia pijak ini, dan bagaimana sesungguhnya kehidupan dunia itu, ini akan membantu dia berjalan dengan benar menuju ke negeri akhirat, akan membantunya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan langsung membaca dari manzumah ini ya, dan sudah antum pegang ya dari bait-bait syair yang dituliskan oleh penulis Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Jadi kalau dibilang kakek guru, iya, beliau ini kakek guru kita. Karena guru kami Syekh Ahmad An-Najmi, walaupun kawan belajarnya, tapi Syekh Ahmad An-Najmi menganggap Hafidz Al-Hakami ini gurunya. Dan kami juga berguru kepada Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Dan beliau juga murid langsung Hafidz Al-Hakami. Dan kami juga berguru kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madakhali, dan beliau juga adalah murid Hafidz Al-Hakami. Nah, baik. Saya tidak tahu apakah Syekh Abdullah bin Aqil beliau murid Hafidz Al-Hakami atau tidak, tapi Syekh Abdullah bin Aqil beliau belajar langsung kepada Syekh Abdullah Al-Qarawi, mengambil langsung sanad-sanad periwayatan dari Syekh Abdullah Al-Qarawi. Sebagaimana Syekh Ahmad An-Najmi juga mengambil langsung sanad-sanad periwayatan dari Syekh Abdullah Al-Qarawi. Dan kami meriwayatkan dari beliau berdua riwayat-riwayat terkait dengan kutubus sittah dan selainnya. Baik. Di sini dikatakan di manzumah beliau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kayaknya tambahan Bismillahirrahmanirrahim ini mungkin dari pelengkap ya di sebagian murid-murid yang menulis. Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullah, mali walid dunya walaisat bi bugyati wala muntaha qasdi walastu ana laha. Iya. Ini syair ya. Syair itu ada timbangannya. Ini berasal dari Bahrut Tawil kalau dalam istilah ilmu al-qawafi wal arud. Dia dari timbangan Bahrut Tawil. Wazannya itu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Begitu ya. Fa'ulun ini mali itu ada kurang wawunya ya. Di cetakan ini ada kekurangan sedikit. Di cetakan lain benar ya, pakai waw. Ya kenapa bisa kita benarkan yang pakai waw? Ya sebab timbangannya seperti itu. Kalau fa'ulun harus pakai waw di depan. Jadi wa mali itu fa'ulun. Walid dunya itu mafa'ilun. Walaisat itu fa'ulun. Bibugyati itu mafa'ilun. Jelas ya? Jadi timbangan syair seperti itu. Jadi kalau dibaca ada yang jatuh, ada yang kurang, itu bisa ketahuan sebab timbangannya. Kalau ada yang kurang kalimatnya itu ketahuan. Ini timbangannya tidak benar. Baik. Kata beliau rahimahullah, mali walid dunya walaisat bibugyati. Ada apa antara saya dan dunia? Ya. Bahasa lainnya mungkin, apa hubungan saya dengan dunia? Walaisat bibugyati. Dunia itu bukan tujuanku. Bukan hal yang
pokok cita-cita yang saya kejar. Wala muntaha qasdi walastu ala laha. Dan bukan juga ujung dari maksudku, serta saya bukanlah diperuntukkan untuk dunia. Saya bukanlah diperuntukkan untuk dunia. Walastu bimayyalin ilaiha wala ila riasatiha natnan wa qutban lihaliha. Dan saya tidak pernah condong kepada dunia itu. Walastu bimayyalin, saya tidak pernah condong kepada dunia. Wala ila riasatiha natnan wa qubhan lihaliha. Dan juga saya tidak pernah condong kepada kepemimpinan-kepemimpinan, ketinggian-ketinggian di kehidupan dunia. Karena menganggap buruk dan menganggap jelek keadaan kehidupan dunia. Iya. Jadi ini ucapan dari beliau rahimahullah. Ini menggambarkan orang yang mengucapkannya itu orang yang mengerti hakikat dari kehidupan dunia. Dia paham apa arti dari dunia. Dan juga menunjukkan bahwa orang yang mengucapkannya bukan orang yang diperbudak oleh dunia. Jangankan diperbudak, hatinya ditawan oleh dunia pun tidak dari bahasanya. Iya. Karena ada orang mungkin di kehidupan dunia, dia punya dunia, harta berada di tangannya. Dia memiliki segala sesuatu, dia bisa atur manusia. Tapi hatinya, dia sebenarnya dalam penjara. Dia adalah tawanan kehidupan dunia. Hakikatnya dia adalah seorang yang diperbudak oleh dunia. Iya. Dan penulis di sini rahimahullahu taala ini tampak ya bagaimana dari keberadaan beliau terhadap kehidupan dunia itu. Di awal ucapannya beliau katakan wa mali walid dunya. Ada apa dengan saya dan dunia? Apa hubungan saya dengan dunia? Ini iktibas ya, kalau dalam ilmu balaghah disebut iktibas. Seorang ketika membahasakan kalimat dalam syair, dia kadang menukil dari sebagian kalimat di hadits atau ayat, dia masukkan dalam syairnya. Iya. Dan ini berasal dari hadits. Sebab telah syah di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Umar bin Al-Khattab pernah masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas tikar, atau berbaring di atas tikar. Dan tikar ini sudah memberi bekas ke kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi ya, kalau seorang tidur di atas tikar, ya dia pakai baju pun, dia bangun dari tikar itu, ya bekas-bekas tikar bisa kelihatan itu. Baik, nah, itulah Nabi dijumpai oleh Umar di kondisi seperti itu. Maka Umar berkata, ya Nabi Allah, law ittakhadta firasan, wahai Rasulullah, andai kata engkau mengambil kasur uthira min hadha, yang lebih bagus daripada tikar ini. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya. Ada apa dengan saya dan dunia? Apa hubungan saya dan dengan dunia? Ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sarin fi yawmin sa'if fastadalla tahta syajaratin sa'atan minan nahar thumma raha wa tarakaha. Kata beliau, perumpamaan saya dan kehidupan dunia
itu hanyalah seperti seorang pengendara yang sedang berjalan di hari yang panas. Lalu dia berteduh di bawah pohon. Hanya 1 saat dari siang hari dia berteduh. Setelah itu dia pergi dan dia tinggalkan pohon itu. Itulah perumpamaan seorang di kehidupan dunia. Jadi kalau dia ada merasakan dari kehidupan, cepat sekali. Seperti di bawah pohon, berteduh, setelah itu dia berjalan, melanjutkan perjalanannya. Iya. Baik. Karena itu beliau katakan, wa mali walid dunya, ada apa dengan saya dan dunia? Apa hubungan saya dengan dunia? Iya. Ini bahasa-bahasa yang bagus berada di hati seseorang. Itu akan memudahkan dia terhadap banyak dari kehidupan dunia. Ada orang-orang yang subhanallah ya, luput darinya kehidupan dunia, sedihnya itu luar biasa. Menusuk-nusuk hatinya. Iya. Menusuk-nusuk hatinya. Dia sudah ikut tender project, ya sudah di depan matanya, harusnya sudah dia dapatkan, tiba-tiba hilang kesempatannya. Iya. Pedih dia rasakan. Kenapa? Karena dunia itu berpengaruh di dalam hati. Tapi kalau ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi mendominasi dirinya, apa hubungan saya dengan kehidupan dunia? Maka akan ringan hal-hal yang seperti itu. Iya. Akan ringan hal-hal yang seperti itu. Ya, seperti kalimat yang biasa kita dengar dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi kalau ada yang tadinya dia menjabat begini, terus setelah itu dia diberhentikan atau diturunkan dari jabatannya, Syekh kadang berucap hakadat dunia, itulah dunia. Ya, itulah dunia. Jelas ya? Cuma itu kalimat harusnya ada di hati seorang supaya berpengaruh di dalam kehidupan dunia ya. Sebagian anak muda kadang ada hatinya tersayat-sayat. Ya. Disebabkan dia ingin melamar seorang perempuan, sudah cocok, sudah jatuh hati, tiba-tiba lamarannya ditolak. Jelas ya? Seakan-akan dunia ini sempit sekali baginya. Seakan-akan perempuan di atas muka bumi cuma itu saja. Ya. Nah, ini kaidah-kaidah yang harusnya dipahami. Ada apa dengan saya dan kehidupan dunia? Itu dunia semuanya. Itu dunia. Jadi kalau hal ini selalu dia ulang, ini akan memberikan suatu hal yang indah di dalam diri seseorang. Membuat kehidupannya itu menjadi kehidupan yang stabil. Iya. Dan dia tahu apa tujuan dia hidup di atas kehidupan dunia ini. Kemudian kata beliau, walaysat bibughiyati, dunia itu bukanlah tujuanku, bukan yang saya cari. Iya. Bukan yang saya cari. Wala muntaha qasdi, dan bukan pula ujung dari niatku, dari maksudku. Ya, kadang niat itu juga perlu diperhatikan. Ya, sebab niat ini yang paling berat untuk dikontrol. Nah, itulah pentingnya seorang mempelajari ilmu tauhid supaya dia kenal bagaimana keikhlasan. Karena itu di buku-buku tauhid sudah berlalu bersama kita ya, di Kitabut Tauhid beberapa bab tentang bagaimana seseorang itu harus menjaga niatnya. Jangan sampai dia beramal akhirat, dia kehendaki dengannya apa? Dunia. Dia kehendaki dengannya dunia. Karena itu niat harus selalu diperbaiki. Harus selalu dikontrol. Jadi kalau ada hal yang harusnya selalu dia rapikan, selalu dia benahi, atau selalu dia jaga, maka itu adalah niat. Ya, niat ini itu memberi pengaruh besar. Dari sudut niatnya saja itu memberi pengaruh besar pada pandangan Allah untuk seorang hamba.
Karena Allah tidak melihat kepada jasad dan kepada rupa-rupa kita. Yang dilihat oleh Allah adalah kepada hati dan apa? Amalan-amalan. Iya. Maka harus diperbaiki dengan baik, dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Zaid bin Thabit, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, kata beliau, "Man kanatid dunya hamma, farraqallahu syamlah, wa ja'ala al-faqra baina aynayhi, wa la ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang kehidupan dunia itu adalah tujuan hidupnya, cita-citanya, niatnya itu yang dia cari, maka Allah akan cerai-beraikan upayanya. Dan Allah akan jadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya. Jadi seakan-akan dia menoleh kemana saja, khawatir dia fakir, khawatir dia miskin. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditakdirkan, apa yang sudah digariskan saja baginya. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang kehidupan akhirat itu adalah semangatnya, niatnya, cita-citanya, jama'allahu syamlah, maka Allah kumpulkan usahanya. Dia berusaha sedikit pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dibantu di dalamnya. Dibantu di dalamnya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan dijadikan keberkahan di dalam hatinya, dijadikan kecukupan di mana? Di dalam hatinya. Iya. Ini kekayaan yang paling baiknya. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya. Merasa cukup di dalam hati. Karena itu di riwayat lain, di hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil araq, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa, di dalam hati. Iya. Karena itu orang-orang yang dia mengerti dari ilmu agama, dia pelajari dari keindahan akhirat, dan dia juga paham dari kehinaan dunia, ya, itu mungkin mereka adalah orang-orang yang paling kaya, tapi tidak terlihat di zahir mereka, di jasad mereka, karena kekayaannya di mana? Kekayaannya di dalam hati. Yang sedikit terasa banyak bagi mereka. Apa yang Allah karuniakan, mereka merasa cukup dengannya. Ya, itulah hakikat dari kekayaan. Ada orang-orang yang diberi oleh Allah, Masya Allah, kelapangan. Tapi kelapangan ini seakan-akan tidak cukup baginya. Tidak cukup baginya. Ini karena dia memiliki ini rasa kaya di dalam hati. Iya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi. Nah, itu datang juga di dalam sebagian hadis, dari sebab keberkahan, bagaimana seorang itu diberkahi apabila dia bekerja atau mengambil sesuatu, dia mengambilnya bukan dengan sangat ambisi terhadapnya. Iya, bukan dengan sangat apa? Ambisi. Tapi dia mengambilnya sesuai dengan apa yang Allah berikan. Kalau Allah berikan, dia dapatkan, alhamdulillah. Kalau tidak, dia syukuri apa yang Allah pilihkan baginya. Itu sudut keberkahan untuk seorang hamba. Nah, kalau ini ada, dia di dalam pekerjaannya pun, di dalam apa yang dia lakukan, itu akan semakin luas kebaikan dan keberkahannya. Saya kembali kepada hadits, dikatakan wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan Allah jadikan rasa cukup, kekayaan di dalam hatinya. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan didatangkan kepadanya dalam keadaan diseret dunia itu. Datang kepadanya. Dia tidak mau pun dunia datang kepadanya. Ya, umat ini tidak dikhawatirkan oleh Nabi kefakiran terhadap mereka.
Karena setiap umat ada fitnahnya. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Jadi pasti dihadapkan pada fitnah. Iya. Karena itu tidak dikhawatirkan kefakiran untuk mereka. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Itu tidak dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dikhawatirkan itu dunia akan menjadi fitnah bagi mereka. Iya. Mungkin kita akan baca beberapa hadits nanti tentang pandangan-pandangan seputar kehidupan dunia. Kemudian beliau katakan di sini, walastu ana laha, dan saya bukan orang yang diperuntukkan untuk dunia. Ini juga kalimat penting ya. Seorang itu bagaimanapun dia hidup di dunia, dia itu bukan untuk kehidupan dunia. Sebab seorang di dunia ini bukan kekal di dunia. Dia hidup di dunia, setelah itu selesai. Tidak. Tapi kita semua ini adalah anak-anak kehidupan akhirat. Abna'ul akhirah. Iya. Akhir dari kehidupan ada namanya negeri akhirat. Dan di negeri akhirat disitulah yang menentukan. Dan di negeri akhirat itu hanya ada dua. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Yaitu di akhirat nanti. Dan di sanalah keberadaan kita. Apakah kebahagiaan yang kekal abadi atau kesengsaraan yang kekal abadi pula. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian kata beliau, walastu bimayyalin ilaiha wala ila riasatiha natnan wa qubhan lihaliha. Dan saya tidak pernah condong kepada kehidupan dunia. Iya. Bimayyalin, bukan orang yang selalu condong kepadanya. Selalu condong kepada kehidupan dunia. Ini perlu diperhatikan dan diingat-ingat akan hal tersebut. Ya. Bukan orang yang condong kepada kehidupan dunia. Baik. Tapi bukan artinya dikatakan dia tidak pernah condong dalam kehidupan dunia, tidak boleh makan makanan yang enak, kamu tidak boleh makan kambing, jangan makan ayam bakar, tidak boleh pakai pakaian yang bagus. Sebab Nabi SAW juga makan daging. Beliau kadang memakai pakaian yang bagus, apalagi kalau ada tamu-tamu ya, yang datang. Atau beliau duduk di dalam menyampaikan hal-hal yang penting. Jelas ya? Apakah itu artinya Nabi tidak zuhud, condong kepada kehidupan dunia? Jawabannya tidak. Beliau adalah orang yang paling apa? Paling zuhud. Iya. Maka ada memang sudut-sudut di pembahasan zuhud itu harus dipahami. Ya, ada sudut-sudut di pembahasan zuhud harus dipahami. Yang dilarang itu menjadikan dunia tujuannya yang paling besar. Ya, segala kecondongannya berada di sana. Dan tidak dijadikan sebagai dunia itu sebagai tangganya menuju kepada akhirat. Tidak dijadikan dunia sebagai tangganya menuju kepada akhirat. Tapi kalau di dunia ini dia hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan dari hal-hal yang baik karena Nabi melakukannya, karena syariat menuntunkannya, maka itu adalah hal yang baik, tidak ada masalah. Jelas ya? Perkara yang bagus. Iya. Karena itu terkait dengan masalah pakaian dan seterusnya, demikian pula kendaraan, itu bukan hal yang menunjukkan seseorang ini condong kepada dunia atau tidak condong kepada dunia. Atau seorang yang misalnya dia pakaiannya biasa-biasa saja, dia senang sederhana, ya itu belum tentu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang zuhud. Belum tentu menunjukkan dia adalah orang yang apa? Orang yang zuhud.
Maka ini bab dari pembahasan zuhud yang memang harus dipahami sebagaimana mestinya agar supaya seorang mengenal. Iya. Dan ini beberapa pembahasan mungkin akan berlalu bersama kita mengingatkan makna-makna ini. Jadi kata beliau natnan wa qubahan lihaliha. Tidak pernah condong ke sana. Kenapa? Karena beliau menganggap itu adalah hal yang sangat buruk. Ya, natnan itu sesuatu yang misalnya ada bangkai sudah bau, ya itu natnan dalam bahasa Arab. Ya. Karena kehidupan dunia memang dibahasakan seperti itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berlalu di sebuah pasar dan beliau bersama para sahabatnya. Maka berlalu beliau melewati seekor kambing yang cacat telinganya dalam keadaan bangkai. Jadi bangkai kambing cacat telinganya. Maka Nabi mengambilnya, dipegang telinganya. Bangkai kambing ini, anak kambing ini. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham? Siapa di antara kalian yang senang kambing ini menjadi miliknya dengan harga 1 dirham? 1 dirham itu 1 mata uang perak, murah. Jelas ya? Ayo, siapa yang mau beli harga 1 dirham? Kata para sahabat, manuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna bihi. Katanya Rasulullah, kami enggak senang mengambilnya dengan membayar. Ya, kami mau bikin apa dengan bangkai ini? Kata Nabi SAW, kalau begitu atuhibbun annahu lakum? Sekarang kalau begitu kalian senang bangkai ini milik kalian, gratis sudah. Ambil. Kata para sahabat, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak. Kata mereka, ya Rasulullah, demi Allah, andai kata bangkai ini hidup, ya belum tentu juga kami ambil, karena dia ini ada aibnya, kecil telinganya. Ya. Fakaifa wa huwa mayyit? Bagaimana kami mengambil dalam keadaan dia bangkai? Hidup saja belum tentu diambil. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadha 'alaikum. Kata beliau, demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hinanya bangkai ini di sisi kalian. Jadi kalian menganggap bangkai ini hina, dunia itu di sisi Allah itu lebih hina daripada bangkai ini kalian hinakan. Jelas ya? Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, ad-dunya jifa. Dunia itu adalah bangkai. Yang berlomba-lomba dalam mengejar bangkai itu biasanya cuman anjing-anjing atau burung-burung gagak. Kan begitu? Iya. Maka bersyirikat di dalam hal tersebut, apalagi masuk di dalam kehidupan dunia, dalam kepemimpinan, dalam mencari dunia, dalam mencari kekuasaan. Ya. Kehidupan dunia hanya untuk dunia, dia jual agamanya. Ribut-ribut dengan manusia, berbuat kezaliman di sana sini. Terus melantarkan hak-hak yang wajib, jatuh di dalam dosa-dosa dan maksiat. Ini tentunya bertentangan dengan keadaan orang yang mengerti hakikat dari kehidupan dunia. Ya, karena itu penting kita mengetahui apa hakikat dari kehidupan dunia itu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam kelanjutan kalimat-kalimat indah yang beliau bahasakan tentang dunia di sini, kata beliau, hiyad daru darul hammi wal ghammi wal ana sari'un taqaddiha qaribun zawaluha mayasiruha usrun wa huznun sururuha wa arbahuha khasrun wa naqsun kamaluha idza adhakat abkat wa in rama waslaha ghabiyun fayasur an qita'i wisaliha.
Ya. Kemudian beliau katakan bahwa dunia ini adalah rumah gunda gulana, rumah ketidaktenangan dan rumah kesusahan. Iya. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Jadi kalau mencari yang namanya kesedihan, gundah gulana, ya, ketidaktenangan dalam kehidupan, itu semuanya diketemukan di dunia. Diketemukan di dalam dunia. Sari'un taqaddiha. Dunia itu sangat cepat selesainya. Sangat cepat selesainya. Iya. Sangat cepat selesainya. Apa saja dari dunia yang dimiliki? Seorang paling memiliki sesuatu, dia memiliki dari dunia, dari sudut harta kekuasaan, itu tidak terasa habis sudah. Dari apa? Dari kekuasaannya, dari dunia yang dia miliki, dari harta yang dia miliki. Cepat selesainya. Iya, cepat selesainya. Qaribun zawaluha, dan sangat dekat hilangnya. Dan sangat dekat untuk hilang. Nah itu subhanallah, pada suatu hari Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang apa yang dimakan. Ya. Beliau katakan, lihatlah apa yang kalian makan itu. Akhirnya menjadi apa? Jadi seorang makan makanan apapun, iya, dia mau makan ayam goreng, bebek goreng, atau dia mau makan daging sapi, harga yang murah, mahal, ya macam-macam ya kalau di restoran itu, Masya Allah. Ada ikhwan yang cerita pernah makan daging sapi, terus dikit aja cuma 2 juta dia makan. Ya Masya Allah. Minuman, antum mau minum air aqua harga 5.000 perak, atau mau minum air buah harga 40.000, atau mau minum air kemasan walet harga 100.000, 200.000, hasilnya semuanya sama. Keluarnya jadi apa? Nah, itulah yang kalian ketahui, kata Nabi. Keluarnya nanti jadi apa? Ya kan? Jadi apapun yang masuk, yang dimakan, nanti hasilnya keluarnya sama. Ya, keluarnya sama. Itu sudut seorang melihat dan memandang bagaimana sebenarnya hakikat dari kehidupan dunia itu. Iya. Dan itu selalu seperti itu. Rasulullah SAW di tengah para sahabatnya, bahkan di tengah istri-istrinya. Suatu hari Nabi SAW dapat hadiah seekor kambing. Ya Masya Allah. Ada yang memberi hadiah seekor kambing. Maka Nabi berkata kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, bagi kambingnya. Oleh Aisyah dibagi semua kambing itu, kecuali pahanya saja. Disisakan untuk siapa? Rasulullah SAW. Maka setelah itu Nabi bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambingnya? Kata Aisyah, ya Rasulullah, masih tersisa pahanya. Kata Nabi, tidak. Bahkan tersisa semuanya kecuali pahanya. Itu pandangan untuk hakikat kehidupan dunia, jawaban Nabi. Ya. Kalau Aisyah, beliau menjawab sesuai dengan zahirnya. Kambing memang sudah dibagi semuanya. Yang tersisa cuma apa? Cuma paha. Tapi hakikatnya yang dibagi, yang disedekahkan, itulah yang kekal bersamanya. Itulah yang tersisa sampai mana? Hari kiamat. Yang dimakan ini akan masuk ke dalam perut, setelah itu selesai, nggak tersisa. Itu jawaban mengingatkan bagaimana hakikat dari apa? Dari kehidupan dunia. Iya. Maka dunia itu seperti itu. Kemudian kata beliau, mayasiruha usrun. Hal-hal yang mudah itu susah. Itu dunia. Iya. Jadi banyak hal yang dipikir sebenarnya itu kemudahan-kemudahan, tapi sebenarnya itu kesusahan-kesusahan. Wa husnun sururuha.
Kegembiraan di kehidupan dunia itu hakikatnya kesedihan. Itu hakikatnya kesedihan. Karena itu di kehidupan dunia ada orang-orang yang dimudahkan untuk meraih dunia, dimudahkan untuk dosa, untuk maksiat. Itu semuanya akan menjadi hal yang memberatkannya pada hari kiamat. Iya. Karena itu disebutkan bagaimana hari kiamat itu sebagai yaumun asir, hari yang sangat berat bagi orang-orang yang kafir. Iya. Hari yang berat. Itu kehidupan dunia. Kegembiraannya dia tertawa, bersenda gurau dan seterusnya. Ya. Kalau itu tidak dibangun di atas ketakwaan, maka dia akan berubah menjadi kesedihan. Akan berubah menjadi kesedihan. Wa arbahuha khusrun. Demikian pula ribihnya, ya. Apa-apa yang merupakan keuntungannya dianggap keuntungan. Sebenarnya itu kerugian. Iya. Jadi ada orang di dalam kehidupan dunianya dia berjalan, ya melakukan sesuatu. Dianggap dia sudah beruntung dengan meraih dunia itu. Ini saya untung, sana untung. Iya. Tapi kalau dihitung secara hakikat syar'i, dia merugi. Paling tidak waktunya, umurnya. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ya semuanya merugi, kecuali 4 saja yang diperkecualikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini 4 golongan. Orang yang beriman, masuk dalamnya para penuntut ilmu, orang yang beramal salih, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini 4 orang yang keluar dari kerugian. Jadi kalau dia masuk di dalam kehidupan dunia, ada yang dianggap beruntung, maka itu sebenarnya adalah apa? Adalah kerugian. Wa naqsun kamaluha, hal yang dianggap sempurna itu adalah kekurangan. Hal yang dianggap sempurna itu adalah kekurangan. Iya. Jadi itu hakikat kalau kita memandang di kehidupan dunia. Idza adhakat abkat. Kalau dunia ini membuat tertawa, nanti dia akan membuat menangis. Wa in rama waslaha ghabiyun fayasur an qita'i wisaliha. Kalau ada seorang yang dungu ingin menyambung dunia, maksudnya menyambung dirinya dengan dunia, selalu ingin mendapatkannya, maka perhatikanlah, sangat segera terputus apa yang dia sambung itu. Sangat segera terputus apa yang dia sambung. Iya. Maka itulah bagian dari kehidupan. Dunia ini sudah dipastikan oleh Allah. Ada ujian-ujian, cobaan-cobaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami telah akan menguji kalian dengan sesuatu. Dibahasakan bisyai'in, sesuatu. Ya. Ini kalimat menunjukkan sesuatu itu bukan hal yang berharga di sisi Allah, tapi diuji kalian dengan itu. Dari ketakutan, kelaparan, kekurangan pada harta, jiwa, buah-buahan. Nah, itulah dari kehidupan ini. Baik. Jadi ini beberapa makna ya diingatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ingin kehidupan yang sebenarnya kehidupan yang bahagia, Allah telah tetapkan hal itu. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang salih dan dia adalah seorang yang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah,
kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Iya, kehidupan yang bahagia. Dan kebahagiaan itu dalam mengikuti syariat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, dijamin. Iya, tidak akan sengsara. Ini ayat berasal di surah Thaha ya. Kandungannya dalam sekali di surah ini. Apalagi kalau kita perhatikan kandungan dari surah, disebutkan kisah Fir'aun dan Nabi Musa di situ, dan di akhirnya ada disebutkan kisah Nabi Adam alaihi salam dan bagaimana Nabi Adam diuji, kemudian dikeluarkan dari surga. Iya. Kemudian di akhirnya diingatkan akan berbagai kehidupan dunia. Di awal surah sudah dikatakan, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak pernah menurunkan Al-Quran kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat engkau sengsara. Karena itu orang yang mempelajari Al-Quran, mengikutinya, mendalami dari syariat ini, mengamalkannya, itu kehidupan yang paling baik. Kehidupan yang paling indah. Dan dengan itulah dunia bisa berubah menjadi suatu hal yang baik untuk dirinya. Iya. Suatu hal yang baik untuk dirinya. Jadi dunia itu bisa menjadi tangga baginya menuju kepada akhirat, lahan yang baik. Yang penting dia mengerti sudut mana yang dicela di kehidupan dunia itu. Dan dunia ini dia bisa fungsikan kemana, padahal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu masyhur ya, populer dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan selainnya. Mereka berkata bahwa di dunia ini ada sorga. Siapa yang tidak masuk ke dalamnya, dia tidak masuk ke sorga akhirat. Itu ucapan benar ya. Ada sorga yang berupa keimanan, sorga dalam syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, keimanan dan amalan salih. Itu semuanya sorga dunia. Seorang kalau tidak masuk di dalamnya, tidak merasakan keindahan sorga ini, bagaimana dia mau merasakan keindahan sorga di akhirat? Karena sorga di akhirat itu balasan dari apa yang dia kerjakan di mana? Di dalam kehidupan dunianya. Iya. Nah, untuk sampai ke sana, bagaimana ibadah itu menjadi sorga, lahan ketaatan, hal yang sangat nikmat baginya, dia harus tahu tentang kehinaan dunia. Dia harus paham tentang kehinaan dunia. Ini diantara sudut penting ya, kenapa penulis rahimahullahu ta'ala di sini yang menjelaskan, membahasakan bagaimana kehidupan dunia itu dan menerangkan bagaimana hakikatnya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa. Iya. Doa yang sangat agung yang dibaca untuk menghilangkan gundah gulana, kesedihan. Dan doanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maqala 'abdun qat idza asabahu hammun wa hazan." Tidaklah seorang hamba ketika dia tertimpa gundah gulana atau kesedihan, lalu dia berucap, dia membaca doa ini, Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya saya ini adalah budakmu, hambamu, wa bunu abdika, anak dari hambamu, wa bunu amatik, dan anak dari hamba perempuanmu. Maksudnya ayah dan ibunya dua-duanya juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, berlaku padaku hukummu. Adlun fiyya qada'uk, dan adil segala ketentuanmu terhadapku. As'aluka bikulli ismin huwalak, saya memohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang merupakan namamu. Sammaita bihi nafsak, apakah engkau namakan dirimu secara langsung?
dengan nama itu, au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu, engkau terangkan di dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama itu engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan nama itu di sisimu, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah saya memohon kepadamu supaya engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai persemian hatiku. Ya, tahu Rabi ya? Ya, musim semi. Musim semi. Kalau kita di Indonesia kan cuma kenal dua musim ya. Musim kemarau dan musim hujan. Itu musim semi, itu musim yang paling indah itu di dalam setahun. Musim semi. Jadi mohon supaya Al-Quran dijadikan sebagai persemian hatinya. Iya. Wa nuru sadri, dan menjadi cahaya dadaku. Wa jalaa husni, sebagai hal yang menyirnakan kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan perkara yang menghilangkan gundah gulanaku. Jadi setiap kali dia ucapkan itu, maka pasti Allah akan hilangkan gundah gulana dan kesedihan dia. Iya. Nah, ini doa-doa yang agung ya. Insyaallah kapan-kapan ini perlu diterangkan dengan dalam satu ceramah khusus. Iya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan terkait dengan doa ini, ya, sepantasnya bagi siapa yang mendengarnya untuk mempelajari kandungan dari doa ini. Baik. Jadi perhatikan ya, dalam satu doa seorang itu bisa mendapatkan berbagai keindahan dan kebaikan seperti itu. Itulah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan akhirat. Jadi sepanjang keyakinannya benar, keimanannya benar, sebab awal doa itu berisi pembahasan-pembahasan akidah ya, dari keimanan, pembahasan takdir dan seterusnya. Ya. Kemudian pegangannya terhadap Allah benar, terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian dia juga bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hal tersebut, maka Allah akan mudahkan untuknya dari berbagai kelapangan, kebahagiaan, keindahan di dalam kehidupan dunia ya. Kemudian beliau berkata, fa as'alu rabbi ayyahula bihaulihi wa quwwatihi baini wa baina iktiyaliha. Maka saya memohon kepada Allah Rabbku supaya memisahkan saya, memisahkan antara saya dan antara terperangkap di dalam kehidupan dunia ini. Iya. Iktiyal ini kalau bahasa umumnya itu biasa dipakai untuk pembunuhan senyap. Orang yang dibunuh tiba-tiba, diserang tiba-tiba, dicelakakan tiba-tiba, itu disebut dengan nama apa? Iktiyal. Jadi beliau memohon dengan daya dan kekuatan Allah supaya dipisahkan, dijauhkan dari terperangkap oleh dunia seperti itu. Iya. Ini pelajaran yang agung ya. Seorang itu harus selalu mengingat, ya, dia memohon kepada Allah supaya dijaga agamanya dan dijauhkan dari fitnah dunia, dijauhkan dari fitnah dunia. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak doa, ya, mengajarkan banyak doa agar supaya seorang itu terhindar dari fitnah dunia. Sampai Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memberi judul bab khusus di dalam sahihnya, bab fit ta'awud min fitnatid dunya, bab bagaimana seorang itu berta'awud, berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Iya, dari fitnah dunia. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan berbagai doa di dalam hal tersebut. Iya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah bab itu tadi Imam Al-Bukhari membawakan hadits Sa'ad bin Abi Waqqas ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka beberapa kalimat. Kata Sa'ad, Nabi mengajarkannya seperti mengajarkan kami cara menulis. Maksudnya diajari dengan betul-betul kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu
dari penyakit bakhil. Iya. Karena kebakhilan ini luar biasa ya. Dan itu hal yang membinasakan. Iya. Dan kalau pada suatu umat didominasi oleh hal tersebut, itu bisa menjadi sebab kebinasaan mereka. Nah itu Nabi pernah bersabda, "Iyyakum wasyuh, fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh." Hati-hati kalian dari kebakhilan itu. Sebab yang membinasakan umat sebelum kalian adalah kebakhilan tersebut. Karena itu kita diperintah berlindung dari hal yang seperti itu. Iya. Dan namanya jiwa-jiwa itu ya, kalau tidak dikontrol, tidak dididik, dia tidak terlatih. Sama dengan anak kecil itu. Lihat anak kecil ya, anak bayi. Anak bayi itu awal kali tumbuh memang menyusu dari ibunya, terus menyusu. Kalau tidak dilatih supaya melepas susuannya, sampai umur 5 tahun pun dia masih nyusu sama ibunya. Jelas ya? Ibunya kalau ingin melatih anak supaya anak ini berhenti menyusu dari ibunya, kan harus dilatih. Ya mungkin 1-2 hari, 1 pekan, mungkin dia banyak menangis gara-gara dikurangi kadar susunya atau diganti dengan hal yang lain. Jelas ya? Ya ada dulu sebagian ibu-ibu tuh kadang diberi remason supaya anaknya itu kapok nyusu lagi. Jelas ya? Nah, itu kan hal-hal yang kadang jiwa itu harus dilatih seperti itu. Harus dilatih seperti itu. Iya. Maka pelatihan untuk jiwa ini itu penting. Selalu dia kontrol dirinya. Ini dia rasakan dirinya, wah ini kayaknya saya ini agak bakhil orangnya. Nah, dia pelajari dirinya. Ini sifat nggak bagus nih. Saya harus obati diri saya. Bagaimana cara mengobatinya? Nah, dia pelajari pintu di pembahasan sedekah, di pembahasan berbuat baik, di pembahasan keutamaan bagaimana seorang menafkahkan hartanya padahal dia juga mungkin sangat perlu dalam hal tersebut. Ya. Itu bentuk-bentuk mengobati. Demikian pula dia berlindung dari penyakit al-juban. Penyakit al-juban. Al-juban ini artinya baik, al-juban ini artinya adalah rasa takut ya, penakut. Jadi apa-apa dia penakut. Ya kalau anak-anak kecil kan begitu. Caranya mengukur keberaniannya suruh berjalan di malam hari lewat kuburan. Ya. Itu umumnya ya di tengah manusia. Kalau dia berjalan biasa-biasa saja artinya dia sudah apa? Sudah bagus. Nah, ini penakut ini harus diobati. Harus diobati. Ya sebab itu bentuk dari penyakit. Jadi ada orang-orang subhanallah ya. Ya. Melihat darah saja itu bisa pingsan. Melihat darah saja bisa pingsan. Nah, ini harus dia perbaiki dirinya. Harus dia perbaiki dirinya. Karena jiwa itu seperti yang saya katakan tadi perlu dilatih. Iya. Karena itu kata seorang penyair yang bahasanya, kata beliau, illam tamut bis-sayfi tamutu bighairihi. Kalau kamu tidak mati di ujung pedang, kamu akan mati dengan cara yang lain. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Sebab-sebab kematian itu banyak dan mati itu sama saja satu. Di atas kasur kamu juga mati namanya. Di ujung pedang kamu juga mati namanya. Kan begitu? Ini cara untuk melatih jiwa di dalam hal tersebut. Dan ini bentuk dari akhlak-akhlak. Ya. Dan di antara caranya seorang berlindung kepada Allah supaya dibantu, dijauhkan dari hal yang seperti itu. Dan dia berlindung juga, wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, saya berlindung kepadamu jangan sampai saya dikembalikan kepada umur yang paling apa? Paling rendahnya. Ya, umur yang paling rendahnya itu artinya kepikungan. Dia di waktu tuanya menjadi tidak ingat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini mengandung dua makna ya. Bisa mengandung makna dia berlindung jangan sampai di waktu tuanya menjadi umurnya yang paling hina, paling tidak baik. Dan dia berlindung supaya jangan sampai dia didapati oleh hal tersebut.
dimakmurkan dari kehidupannya sehingga umurnya itu semuanya di kondisi yang dia bisa baik, dalam kondisi bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berlindung dari fitnah dunia dan fitnah apa? Fitnah adab kubur. Ya. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kadang membaca di setiap majelis yang beliau duduk di situ, sebagaimana dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakum majlis hatta yad'u bihaula'il kalimat. Sangat sedikit atau sangat jarang sekali Nabi itu berdiri dari sebuah majelis hingga beliau berdoa dengan beberapa kalimat. Itulah doa yang biasa kita baca, ya. Allahumma iksim bainana, Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Minta dari keyakinan supaya meringankan dari kehidupan dunia. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Dia mohon kepada Allah supaya musibah tidak menimpa agama. Dunia enggak ada masalah. Musibah menimpa dunia enggak ada masalah. Memang dunia untuk itu. Tapi kalau musibah menimpa agama, itu yang paling berbahaya. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu sebagai tujuan kami yang paling besar dan akhir dari ilmu kami. Subhanallah, dia belajar sana sini berbagai keahlian, ujung-ujungnya cuma cari dunia. Ya. Apalagi kalau dia belajar ilmu agama hanya untuk mencari dunia, itu artinya dia tidak paham keagungan ilmu yang dia pelajari. Dia tidak memahami keagungan ilmu yang dia pelajari. Nasallallahu alaihi wassalam. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau menjadikan orang yang tidak merahmati kami berkuasa terhadap kami. Ini doa, ya. Doanya panjang. Ya. Ada doa-doa lain diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisa seorang itu membaca dari doa-doa yang berada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau di dalam hadits-hadits yang disahihkan oleh para ulama, dari doa berfitnah dari fitnah dunia, dia hafal supaya dia dijaga di dalam kehidupannya. Kemudian kata beliau, faya talibad dunya ad-dani'ati jahidan ala utlub. Ya. Ala tlub siwaha innaha la wafalaha. Fakam qad ra'ayna min harisin mushfiqin 'alaiha falam yadfar biha ayyanalaha. Maka wahai orang yang mencari dunia yang hina, dunia yang rendah, dia mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ingatlah, ketahuilah, hendaknya engkau mencari selain daripada dunia itu. Karena dunia itu tidak pernah menepati janji. Dunia itu tidak pernah menepati apa? Janjinya. Namanya saja dunia, ya. Dunia itu dari kata ad-dani, suatu yang rendah, suatu yang hina. Iya. Jelas, ya? Karena itu bahasa-bahasanya, memang pembahasan dalam Al-Quran itu menggambarkan hakikatnya. Dunia adalah yang rendah, karena disebut dengan al-ula, kehidupan yang pertama. Sebab itu bukan kehidupan kekal abadi, bukan kehidupan yang terakhir. Itu adalah hal yang pertama. Kadang disebut dengan nama al-ajilah, hal yang segera. Hal yang segera. Segera pergi, segera hilang, sementara. Iya. Itu bahasa-bahasa, ya, tentang kehidupan dunia di dalam Al-Quran. Jadi dari namanya saya sudah dipahami. Iya. Kemudian diingatkan oleh penulis, carilah selain daripada dunia itu. Maksudnya cari akhirat. Karena dunia itu la wafalaha, tidak pernah menepati janji. Disebut dengan dunia, ya seperti itu. Dia tidak pernah menepati janjinya.
Ya. Nah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau itu adalah orang yang asing atau sekedar berlalu, pengelana yang sekedar berlalu. Jadi dia hidup di dunia untuk mempersiapkan bekalnya saja, tidak menjadikan dunia sebagai kehidupan kekal abadi. Baik. Kata beliau, "Fakam qad ra'ayna min harisin mushfiqin 'alaiha falam yadfar biha ayanalaha." Betapa banyak kita melihat orang yang bersemangat, ambisi mencari dunia. Ya betul-betul dia menghendakinya, tetapi tidak ada yang dia dapatkan dari dunia tersebut. Iya. Belum lagi di akhirat, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dunia itu wah panjang sekali. Hal-hal yang terkait dengan dunia. Iya. Karena itu dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak sampai ditanya tentang beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Pertama ditanya tentang umurnya, di mana dihabiskan. Usia mudanya, di mana dia usangkan. Ditanya tentang hartanya. Ada 2 pertanyaan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Iya. Akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Ya kalau ingin semangat, semangatlah mencari akhirat. Jangan semangat mencari dunia. Kemudian setelah itu beliau bawakan di sini penyebutan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat peringatan tentang kehidupan dunia. Iya. Kata beliau, laqad jaa fi ayi itu tidak ditasydid ya, disambung saja. Laqad jaa fi ayil hadidi wa yunusin. Harusnya wa yunus ya. Tapi ini timbangan syairnya harus seperti itu. Makanya di kasratain. Karena darurat syair namanya. Wa fil kahfi idahun bi darbi mithaliha. Wa fi ali imrana. Bisa dibaca ali imrana dan bisa juga dibaca fi ali imranin, bisa. Untuk darurat syair supaya menjadi mafailun. Kalau ali imrana menjadi mafailu. Nah, itu boleh juga namanya, tapi kemasukan ilal. Wa surati fatirin wa fi ghafirin qad jaa tibyanu haliha wa fi suratil ahqaf a'zamu wa'idin wa kam min hadithin mujibil li'tizaliha. Masya Allah. Beliau ringkas di sini. Kalau ingin menghafal di mana tempatnya dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mencela tentang kehidupan dunia. Nah, ini tempat-tempatnya. Iya. Jadi beliau sebutkan di sini beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim celaan terhadap kehidupan dunia. Yang pertama kata beliau telah datang di dalam surah Al-Hadid. Di surah Al-Hadid. Dan di surah Yunus ada 2. Kemudian yang ketiga di surah Al-Kahfi. Penjelasan bagaimana perumpamaan kehidupan dunia. Kemudian di surah Al-Imran, di surah Fatir dan di surah Ghafir. Ini sudah berapa? Sudah 6 ya? Iya. Sudah 6. Dan nanti akan terlihat ya di satu surah ada beberapa tempat. Kemudian di surah Al-Ahqaf. Berarti ini 7 surah semuanya. Di surah Al-Hadid, kita mulai dari surah Al-Hadid dulu. Apa ayatnya di surah Al-Hadid? Itu ayat yang ke-20. Dari surah Al-Hadid. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Iya. I'lamu. Ini perintah. Ketahuilah. Pelajarilah. Nah itu perlu dipelajari memang. Seorang perlu tahu hal yang seperti itu. Itulah mengenal dari hakikat kehidupan dunia. Itu dari salah satu kewajiban dalam beragama.
Jangan dianggap bahwa pembahasan mengenal hakikat kehidupan dunia itu perkara sebaiknya kita tahu. Itu bagian dari pembahasan adab saja. Tidak, itu bagian dari kewajiban. Bagian dari kewajiban. Bahkan seorang penuntut ilmu cirinya adalah dia mengenal kehinaan dari dunia itu. Karena itu kata sebagian ulama, dari faedah yang paling kecil yang dipetik oleh seorang penuntut ilmu adalah dia mengenal bahwa dunia itu adalah hal yang hina. Iya. Jadi maksudnya setiap penuntut ilmu harus paham tentang hakikat dari kehidupan dunia ini. Ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwu wa zina. Bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Ya. Senda gurau. Wa zina, dan perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, bermegah-megahan di antara kalian. Itu kehidupan dunia. Saling meninggikan, saling melombai, bermegah-megahan dalam kepemilikan. Ya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ya. Serta saling berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak-anak. Kamathali ghaithin, seperti hujan. Seperti hujan. Ajabal kuffaru nabatahu. Yang para petani itu merasa bangga dengan tanaman-tanaman yang tumbuh dari hujan itu. Iya, al-kuffar di sini artinya orang-orang yang menanam, ya, para petani. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Yang namanya tanaman itu tidak ada yang selalu dia hijau. Pasti ada suatu saat dia akan kering. Thumma yakunu hutama. Thumma fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Kemudian kamu melihatnya menjadi kuning. Warnanya berubah menjadi kuning lalu menjadi hancur. Itulah kehidupan dunia. Iya. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat ada dua saja. Siksaan yang pedih atau pengampunan dari Allah dan ridhonya. Perhatikan ya bahasa ayat, subhanallah. Diingatkan akan kehidupan dunia lalu diberi hakikat. Di akhirat itu cuma ada dua. Siksaan yang pedih atau pengampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Dia sudah berbangga mendapatkannya, merasa tinggi dengannya. Ternyata di akhirat dunia itu justru mencelakakannya. Ternyata menjadi hal yang memberatkannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, ini surah Al-Hadid. Surah yang kedua di surah Yunus. Surah Yunus di ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Iya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia. Ini datang dalam bentuk penyebutan perumpamaan. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Lalu tumbuhlah, air itu bercampur dengan tanah, kemudian tumbuh dengannya tumbuhan-tumbuhan dari bumi. Mimma ya'kulun nas wal an'am. Tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewan ternak. Iya. Hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya, ya, wazayyanat, dan dia telah memakai bercantik dengan keindahan itu. Wa dhanna ahluha, dan penghuni dunia ini menyangka bahwa mereka ya sudah mampu
mengira bahwa mereka menguasai dunia, ataha amruna lailan aw nahara, maka tiba-tiba datang siksaan kami kepada mereka di waktu siang atau di waktu malam. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams, kami jadikan tanaman-tanaman itu seperti hasidan, sudah dipanen, sudah disabit, seakan-akan tidak pernah ada sebelumnya, tidak pernah tumbuh kemarin. Itulah kehidupan dunia. Datang tiba-tiba Allah mengambilnya. Datang tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hancur. Tidak ada yang tersisa lagi bagi dia. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikian kami buat perumpamaan atau kami terangkan ayat-ayat bagi orang yang berfikir. Baik. Kemudian ini ayat semisal dengan ayat di surah Al-Kahfi, dan ini tempat yang ketiga. Surah Al-Kahfi di ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Wahai Nabi Muhammad, buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia. Nah, ini sini perintah langsung kepada nabinya supaya membuat perumpamaan kepada para sahabatnya, kepada umat ini. Bagaimana kehidupan dunia itu? Iya, bagaimana kehidupan dunia tersebut? Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Jadi ini sama ya dengan sebelumnya, ayat sebelumnya dibahasakan seperti air diturunkan dari langit. Iya. Dan di sini perlu kita perhatikan ya. Kenapa dunia itu dikatakan seperti air? Nah, ini dari hal-hal yang perlu kita renungi dari ayat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir ayat ini menyebutkan ucapan sebagian ahli hikmah. Kenapa dunia diperumpamakan seperti air? Ada beberapa sudut alasan atau ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena air itu tidak pernah menetap di satu tempat. Lihat saja air ya, apalagi kalau dia berada di atas daun. Itu tidak menetap di satu tempat. Dia berada di sana sini. Iya, berada di sana sini. Maka demikian pula dunia. Dunia itu tidak pernah menetap pada satu tempat. Tidak menetap pada satu tempat. Baik, itulah dunia. Itulah dunia. Jadi kalau dunia itu ditanya tentang kesetiaan, tidak ada kesetiaannya. Memenuhi janji, tidak ada memenuhi janji. Jelas ya? Jadi kalau mau bercerita tentang cinta, jangan membicarakan hal itu dengan dunia. Karena dunia adalah paling pengkhianat. Tidak pernah menepati janji dan tidak ada kecintaannya pada satu orang saja. Selalu berpindah-pindah. Ini sudut yang pertama. Sudut yang kedua, karena air itu tidak di atas satu keadaan saja. Kadang dia jernih, kadang dia keruh, kadang dia sesuai dengan apa yang berada di sekitarnya. Ya, itulah dunia. Dunia juga seperti itu. Dia selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Iya. Kemudian sudut yang ketiga, air itu dia tidak kekal. Namanya air disimpan, misalnya dia di atas daun sekarang ada air. Ya. Begitu terbit matahari, habis, menguap air itu, hilang. Ya, dunia juga seperti itu. Diperumpamakan dunia seperti air karena dunia seperti itu. Dia juga akan menghilang. Dia akan menghilang. Kemudian sudut yang keempat, air itu tidak ada yang masuk ke dalam air kecuali dia pasti apa? Pasti basah. Ya. Ada orang yang masuk ke dalam air tidak basah? Hah? Jawabannya tidak. Siapa saja yang masuk ke dalam air pasti dia basah. Maka dunia juga seperti itu. Siapa yang masuk ke dalam fitnahnya, siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia tidak selamat dari fitnah dan gangguan-gangguan di dalam kehidupan dunia. Iya. Kemudian alasan yang kelima terkait dengan air, kenapa dibahasakan dengan air? Sama dengan air. Air itu kalau dipakai seperlunya bagus.
Tapi kapan airnya berlebihan, kira-kira bagaimana? Bagus atau tidak? Tidak baik. Jangan mengatakan minum air itu sehat. Jelas ya? Kalau dia minum air dalam satu hari 4 drum, itu bukan sehat, namanya membunuh diri. Iya, membunuh diri. Jangan dia katakan, oh saya siram air ke tanaman, ini menjaga tanaman supaya tumbuh. Ya, diambil air 1 tangki, dia siram seluruh tanamannya, banjir di rumahnya, habis semuanya. Itu air. Air itu dipakai kalau kadar yang bagus, dia nggak ada masalah. Tapi kapan dipakai lebih daripada kadarnya, dia akan apa? Dia akan merusak. Itulah kehidupan dunia. Baik. Jadi itu 5 hal, dan mungkin menggambarkan bagaimana perumpamaan dari kehidupan dunia. Kemudian kata beliau di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran, ya, ada 2 ayat ya di surah Ali Imran. Ada ayat di ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Perhiasan yang menipu. Dan ayat yang kedua di surah Ali Imran di ayat 196 dan 197. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-sekali ya, keberadaan orang-orang kafir di negeri-negeri itu menipu engkau. Itu perumpamaan, itu perhiasan dunia yang sedikit. Kemudian tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Kemudian berikutnya di surah Fatir. Di surah Fatir di ayat 5. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, sungguhnya janji Allah itu maha benar. Maka jangan sekali-sekali kehidupan dunia menipu kalian. Dan jangan sekali-sekali syaitan menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang berarti yang ke-7 sekarang ya, berarti di surah Ghafir. Dikatakan wa fi ghafirin di surah Ghafir, maksudnya di ayat yang ke-39 di surah Ghafir. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Ini masuk di dalam ucapan mukmin ya dari keluarga Firaun itu. Ada seorang yang beriman dari keluarga Firaun, dia sembunyikan keimanannya. Nah, ini yang disebutkan dari ucapannya di dalam Al-Quran. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya perhiasan saja. Dan kehidupan akhirat itulah tempat menetap. Itulah tempat menetap. Kemudian yang terakhir di surah Al-Ahqaf. Wa fil ahqafi wa fi suratil ahqafi a'dhamu wa'idhin. Dan di surah Al-Ahqaf terdapat nasihat mendalam yang sangat besar. Ini berada di akhir dari surah Al-Ahqaf di ayat ke-35. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan minan nahar balagh fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Ya. Jadi mereka ini ketika mereka melihat apa yang telah dijanjikan, yang mereka sudah melihat dari hakikat atau dari akhirat ya. Ketika mereka melihatnya, maka mereka menyangka seakan-akan mereka ini tidak menetap atau tidak tinggal di dunia kecuali satu saat saja. Itu semua orang yang tinggal di dunia seperti itu. Begitu dia keluar dari dunia, dianggap bahwa dia tinggal cuma sesaat saja. Iya. Bahkan orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia itu merasa dia tinggal cuma sehari saja. Nahnu a'lamu bima yaquluna id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithna illa yawma. Kami yang paling tahu apa yang mereka ucapkan, penduduk neraka. Ketika mereka berkata, orang yang paling baik kehidupannya di dunia berkata, ini yang paling megah,
hidupnya di dunia dari orang kafir. Apa yang mereka katakan? Kami cuma hidup sehari saja. Dalam ayat ini sesaat. Jelas ya? Ini menunjukkan peringatan yang sangat besar untuk kita semua. Ya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia itu. Kemudian dikatakan di dalam ayat, balag, inilah pelajaran yang sudah cukup. Sudah disampaikan untuk kalian. Harusnya sampai kepada kalian peringatan ini. Iya, fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang yang fasik saja. Baik. Jadi ini Masya Allah ya, dari 7 tempat dalam Al-Quran ditunjukkan oleh Syekh ya, penjelasan-penjelasan tentang kehidupan dunia. Kemudian kata beliau, wa kam min hadithin mujibin li'tizaliha. Betapa banyak hadits yang menjelaskan, menerangkan tentang wajibnya untuk menghindari kehidupan dunia. Iya. Untuk menjauhi kehidupan dunia. Kalau kita baca dari hadits-hadits banyak sekali subhanallah. Dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Kelihatannya begitu, manis, hijau, sejuk, ya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berkuasa di atasnya. Fayanzura kaifa ta'malun. Lalu Allah melihat bagaimana kalian beramal di atas kehidupan dunia. Fattaqun nisa, kata beliau, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari dunia. Diingatkan, hati-hati kalian dari dunia. Dan hati-hati kalian dari perempuan. Perempuan itu bagian dari apa? Bagian dari kehidupan dunia. Kenapa dikhususkan di sini? Karena di antara fitnah-fitnah dunia yang paling berbahaya adalah fitnah apa? Fitnah perempuan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadits riwayat Muslim juga dari Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'ala ahdukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarji'." Kata beliau, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat seperti kalian menjadikan salah satu jari kalian ini ya, dimasukkan ke laut, ke air laut. Maka lihat apa yang di bawah. Jelas ya? Sekarang kalau ingin dunia mau diambil dari dunia, masukkan saja jari kemana? Ke air laut. Lihat, yang dia bawa kembali apa? Hah? Tidak ada apa-apa yang dia bawa kembali. Itulah kehidupan dunia. Walaupun banyak, ya, seperti air laut, tapi yang dia bawa seperti itu aja. Dia masukkan tangannya, tidak ada yang dia bawa. Jelas ya? Itulah kehidupan dunia. Baik. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits-hadits yang sangat banyak tentang hal ini. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini memberikan penjelasan bagaimana keadaan manusia dalam menyikapi, di dalam memandang kehidupan dunia. Dan ini termasuk hal-hal yang penting di kalimat-kalimat beliau di sini. Kata beliau, laqad nadaru qaumun bi'aini basiratin. Itu boleh ya, laqad nadaru qaumun. Ya, pakai waw di situ. Harusnya kan laqad nadara qaumun, kan begitu kan harusnya. Tapi pakai waw enggak ada masalah. Itu ada bahasa dikatakan akaluni baragith dalam bahasa Arab. Ilaiha falam tagrurhum bi ikhtiyaliha. Ulaika ahlullahi haqqan wa hizbuhu. Lahum jannatul firdausi irthan wa yalaha. Wa mala ilaiha akharuna li jahlihim. Falamma tma'annu arsyaqathum nibaluha. Ulaika qaumun atharuha fa'aqabu bihal khizya fil ukhra wa daku wabalaha. Iya. Sini beliau terangkan keadaan manusia terbagi dua. Iya. Kata beliau, sekelompok kaum ada yang melihat dunia itu dengan pandangan basirah, pandangan
dengan ilmu. Pandangan yang disertai dengan pengetahuan. Maka falam tagrurhum bikhtiyariha, mereka pun tidak tertipu dengan perangkap-perangkap dunia ini. Iya. Ulaika ahlullahi haqqan wa hizbuhu. Orang yang seperti ini, mereka lah golongan Allah dan hizbuhu. Untuk mereka sorga Firdaus. Irthan, mereka sebagai pewaris. Wa yalah, dan betapa beruntungnya mereka. Betapa beruntungnya mereka. Iya. Jadi mereka ini orang-orang yang dikatakan oleh Syekh di sini tidak tertipu oleh dunia. Itu yang paling berhak dengan ayat-ayat disebut sifat wali-wali Allah itu. Ya, mereka adalah orang yang beriman lagi apa? Lagi bertakwa. Ya, itu wali-wali Allah. Demikian pula ketika disebut Hizbullah, golongan Allah, dan disebutkan mereka dengan keberuntungan, nah mereka itulah orang-orang yang memahami dari agama dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Iya, ayah-ayahnya, saudara-saudaranya, istri-istrinya, anak-anaknya, ya golongannya itu tidak memalingkannya dari kebenaran, tidak tertipu dari kehidupan dunia. Sebagaimana mereka pula orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah para pewaris, orang-orang yang mewarisi surga dan mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Iya. Maka ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa mala ilaiha akharuna li jahlihim. Sekelompok manusia lain condong kepadanya karena kejahilan mereka. Karena kejahilan mereka. Dan ini tambih indah ya dari penulis. Jadi kalau ada yang tertipu dengan dunia, itu kadang diantara sebabnya adalah kejahilan. Dia tidak mengerti tentang apa? Tentang tipu daya dunia itu. Iya. Dan kadang seorang ada yang mengetahui, tapi dia lebih condong kepada hawa nafsunya, atau disesatkan di atas ilmu. Nasallallahu alaihi. Akhirnya dia jatuh ke dalam apa? Ke dalam kehidupan, dalam fitnah-fitnah dunia itu. Falammat ma'annu arsyaqathum nibaluha. Begitu mereka sudah tenang dengan kehidupan dunia ini, maka tombak-tombak fitnah dunia ini menghujam mereka sampai mereka tersungkur mati. Iya. Ini kondisi orang yang terfitnah dengan kehidupan dunia. Baik. Kemudian kata beliau, faqul lil ladzina ista'dzabuha ruwaidakum. Maka katakanlah kepada orang-orang yang menganggap manis kehidupan dunia itu, pelan-pelan kalian. Ruwaidakum. Pelan-pelan. Perhatikan baik-baik. Jangan tergesa-gesa. Sayang kalibus summun naki'u zulaluha. Ya, racun yang sangat berbahaya itu akan berubah menjadi air yang sangat sejuk. Ya, akan berubah menjadi apa? Air yang sangat sejuk. Jadi kalau dia menganggap dunia itu manis, dunia itu indah, dunia itu segar, itu ibaratnya seperti racun yang sangat berbahaya, dia anggap sebagai air yang sangat segar. Air yang sangat apa? Yang sangat segar. Ya, subhanallah. Jadi seorang itu kalau dia merasa dirinya sudah haus sekali, pengen sekali menganggap suatu itu yang berada di depannya walaupun racun, tapi dia melihatnya seperti air putih, oh itu dia akan minum sebanyak-banyaknya. Jelas ya? Nanti kalau dia sudah mati, sudah berbusa-busa mulutnya, karena keluar dia minum racun, ya baru dia sadar, oh rupanya saya minum racun tadi. Nah, kehidupan dunia seperti itu. Baik. Kata beliau, ulaika qaumun atharuha fa'aqabu bihal khizya fil ukhra wa dhaqu wabalaha. Mereka ini adalah satu kaum yang mereka ini lebih mengedepankan dunia. Mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia. Iya.
Jadi melihat kehidupan dunia itu dengan pandangan seperti itu, subhanallah. Dia melihat kehidupan dunia dengan pandangan seperti itu. Akhirnya lebih dia kedepankan dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala timpakan mereka kehinaan di akhirat dan mereka merasakan kepedihan siksaan di sana. Merasakan kepedihan siksaan di akhirat tersebut. Iya. Baik. Kayaknya ada yang lompat tadi ya. Jadi wa mala ilaiha akharun jahlihim falamma tma'annu arsyaqatkum nibaluha ulaika qaumun atharuha fa'aqabu bihal khizya fil ukhra wa daqu wabalaha. Ini kondisi yang pertama ya, yang tadi orang-orang yang menganggap bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang manis, yang membawa untuk mereka, dia condong kepada dunia dengan kejahilannya. Akhirnya di akhirat dia mendapatkan kehinaan. Ya, mendapatkan kehinaan. Kemudian setelah itu tadi yang telah kita terangkan, bagaimana orang-orang yang merasa kehidupan dunia itu seperti air yang segar. Maka Syekh ingatkan bahwa air yang segar itu hakikatnya ada racun, berubah menjadi air yang apa? Air yang segar. Ya. Kata beliau, liyalhu waqtarru biha ma badalahum mata tablughul hulquma tadram habaluha. Ya. Tasram habaluha. Tusram habaluha. Kata beliau, hendaknya mereka lalai. Sekarang mereka menganggap dunia itu manis. Ya sudah, kalian berlari-lari aja dengannya. Silahkan tertipu dengan dunia. Sepanjang kalian, apa yang kalian mau. Iya. Tapi ingat, akan datang nanti nyawa itu sampai ke tenggorokan. Iya. Sampai ke tenggorokan. Nah ini peringatan-peringatannya. Kadang hal-hal yang seorang itu mengalaminya. Bahkan tiap hari kita melihat. Dalam kehidupan dunia ini selalu saja kita melihat ada orang-orang yang diantar ke kuburan. Ada orang-orang yang tadinya mungkin kita masih ketemu dengan mereka. Tapi subhanallah, beberapa waktu setelah itu sudah tidak kelihatan. Ya. Kemarin saya baca ada status dari sebagian masyayikh. Dia katakan bahwa ini keluarganya, dia masih salaman dengannya di hari Id. Ya. Beberapa hari setelah Syawal, mereka sudah mengantar jenazahnya. Jadi hal-hal yang seperti itu berjalan di tengah kita. Perkara yang selalu kita saksikan. Ya harusnya ada kesadaran akan hal tersebut. Ya, kalau mau lalai saja. Tertipu saja. Tapi ingat bahwa akan ada waktunya ruh itu sampai ke tenggorokan. Iya. Kalau sudah sampai ke tenggorokan sudah tasram hibaluha. Terputus segala tali dunia itu. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak lagi yang tersisa. Baik. Maka di sini Syekh rahimahullahu taala memberikan sebuah kaidah yang sangat indah sekali. Beliau berikan perbandingan-perbandingan bagaimana cara memandang dunia. Ada yang memandangnya dengan pandangan yang benar, itu akibatnya baik. Memandangnya dengan pandangan dia mengagungkan dunia, akibatnya dia akan diberi kehinaan di akhirat. Dan ada yang condong kepada dunia karena kejahilannya. Ya, sampai kapan dia mau lalai seperti itu, tertipu dengan dunia? Akan datang nanti kematian menjemputnya dan dunia akan terputus tali-talinya, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Jelas ya? Baik, dan di sini yang pertama, golongan yang pertama perlu kita cermati dengan lebih seksama terkait dengan orang-orang yang memandang dunia dengan pandangan basirah. Pandangan penuh ilmu. Muncul di sini pertanyaan, bagaimana memandang dunia dengan cara yang benar? Pandangan terhadap dunia yang dianggap berdasar dengan ilmu itu yang kayak bagaimana?
Itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahwa memandang kepada kehidupan dunia itu, kalau dikatakan dia memandang kepada kehidupan dunia dengan pandangan yang benar, maka dia harus memiliki 3 hal. Dia memandangnya dengan 3 perkara. Iya. Yang pertama adalah dia pandang kehidupan dunia itu, dia pandang kehidupan dunia itu dengan keyakinan bahwa dunia itu akan sirna. Dunia itu akan pergi. Ini pandangan yang pertama. Itu pandangan yang benar. Itulah tadi ayat-ayat yang telah kita bacakan, yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian pandangan yang kedua, dia memandang kehidupan dunia dengan pandangan bahwa di belakang kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Ada kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat yang di belakangnya itu lebih dahsyat, lebih agung, dan lebih besar. Iya. Itu yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, cara memandang dunia dengan benar adalah seorang mengenal bahwa dunia itu, kalau dia zuhud terhadapnya, dia kata misalnya dia zuhud, ya, tidak ambisi pada dunia, maka tidak ada yang bisa menahan rezeki yang Allah sudah tetapkan untuknya. Jelas ya? Sekarang ada orang santai-santai kerja, tapi Allah tetapkan orang ini akan dapat rezeki berlimpah, bergelimang dengan harta. Tidak ada yang bisa menahan pemberian Allah, walaupun dia cuman biasa-biasa saja. Demikian pula sebaliknya, orang yang ambisi untuk menggapai dunia, kalau Allah takdirkan dia adalah orang yang pas-pasan mendapatkan kehidupan dunia, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah. Jelas ya? Nah, itu sudut yang ketiga, cara memandang dunia. Ya. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk seorang hamba dari kehidupan dunia, itu semuanya berdasarkan takdir dan ketentuan Allah. Dia semangat, ambisi, atau dia zuhud, dia tidak peduli, menghinakan dunia, itu semuanya tidak berpengaruh terhadap dunia yang akan dia dapatkan. Sebab dunia yang datang kepadanya itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini 3 hal, 3 perkara, apabila selalu diingat oleh seorang hamba, ini akan memudahkan dia untuk memandang dunia dengan pandangan yang baik, pandangan yang basirah. Jadi saya ulangi, yang pertama tadi apa? Dia pandang dunia bahwa itu adalah kehidupan yang akan sirna, sesuatu yang akan pergi. Kemudian yang kedua, dia memandang dunia bahwa di belakang dunia itu ada kehidupan yang lebih baik, ada kehidupan yang lebih dahsyat, itulah kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, dia memandang dunia bahwa apa saja yang dia dapatkan di dunia semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dia ambisi, tidak ambisi, dia zuhud, dia berpaling darinya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu cara memandangnya, maka akan mudah seorang itu menjalani dari kehidupan dunianya. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, wa yawma tuwaffa kullu nafsin bikasbiha tawaddu fidaan law baniha wa maliha law baniha wa malaha. Baik. Wa ta'khudhu imma bil yamini kitabaha in ahsanat aw diddada bi shimaliha. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa yawma tuwaffa kullu nafsin bikasbiha, dan hari ketiga jiwa itu diwafatkan berdasarkan perbuatannya sendiri. Tawaddu fidaan, maka dia akan mengharapkan untuk menebus dirinya. Lau baniha wa malaha, walaupun dia tebus dengan harta dan anak, dia tebus dengan anak-anak dan hartanya.
Iya. Dia tebus dengan harta dan apa saja yang dia miliki. Walaupun itu anak-anaknya. Ya, dia rela menebusnya. Itu di hari kiamat. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Bagaimana kondisi mereka ketika kami kumpulkan mereka di hari yang tidak ada keraguan di hari itu. Di hari yang tidak ada keraguan di hari tersebut. Dan setiap jiwa akan disempurnakan terhadap apa saja yang dia lakukan, dibalas secara sempurna, tidak ada kekurangan. Wahum la yudhlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Di ayat yang lain, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wahum la yudhlamun. Kemudian setiap jiwa akan digenapkan, akan dibalas secara sempurna sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak akan dizalimi. Di hari kiamat itu ada yang rela untuk menebus dengan hartanya, dengan anaknya. Ya, yawaddul mujrimu yawma idzin liyawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Itu pada hari kiamat. Seorang yang mujrim bergelimang dosa, dia berharap bisa menebus dirinya dari siksaan dengan anak-anaknya atau dengan istri dan saudaranya atau dengan kabilah yang dulu melindunginya, orang-orang yang pernah melindunginya, atau kalau dia mampu dia minta dirinya ditebus dengan seluruh yang berada di atas muka bumi. Tidak peduli. Jelas ya? Ini pada hari kiamat. Yang dia cari bagaimana dia diselamatkan. Bagaimana dia diselamatkan. Maka di sini diingatkan oleh Syekh rahimahullah akan keadaan ini. Wa ta'khudhu imma bil yamini kitabaha in ahsanat aw didda bi shimaliha. Ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya kalau dia berbuat baik. Dan ada yang sebaliknya, diambil dengan tangan kirinya kalau dia berbuat jelek. Ya, wa yabdu ladaiha ma asarrat wa alanat wa ma qaddamat min qawliha wa fi'aliha. Kemudian akan tampak semuanya pada hari kiamat. Apa yang dia rahasiakan, apa yang dia terang-terangan, apa yang telah dia lakukan dari ucapan dan perbuatannya. Ini diingatkan oleh penulis rahimahullah bahwa seorang itu nanti kesadarannya muncul kapan? Ketika di hari kiamat. Ya, pada saat dia melihat apa yang dia lakukan secara rahasia, apa yang dia lakukan secara terang-terangan, apa yang dia kedepankan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, semuanya telah dia saksikan, baru dia menyadari akan hal tersebut. Iya. Jadi makna diterangkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Kemudian beliau katakan, wa bi aidil kiramil katibina musattarun falam tughni anha udruha wa jidaluha. Di tangan-tangan malaikat yang mulia yang menulis telah tertulis seluruh catatan, maka tidak ada lagi udur yang bermanfaat, tidak lagi ya manfaat dia mendebat, berbicara. Semuanya tercatat, yang dia lakukan kecil maupun besar, kasar maupun halus, semuanya sudah tercatat di tangan para malaikat. Hunalika tadri ribhaha wa khasaraha wa idzaka talqa ma ilaihi ma'aluha. Nah, pada saat itulah dia baru mengerti siapa, baru dia sadar mana hakikat keberuntungannya dan mana hakikat kerugiannya. Iya. Karena pada saat itu dia baru melihat akhir dari kehidupannya. Ya, ma'al yang sebenarnya, ujung dari apa yang dia lakukan sebenarnya itu apa? Fa in takum min ahli sa'adati wat tuqa fa inna lahal husna bi husni fi'aliha. Kalau dia dari orang yang beruntung dan orang yang bertakwa, maka untuknya surga al-husna dengan perbuatan yang dia lakukan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat
baik, berbuat ahsan di kehidupan dunia, maka dia dapat pahala yang sama, surga al-husna, dan dapat tambahan. Tambahan maksudnya di sini diterangkan dalam hadits riwayat Muslim, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Kata beliau, tafuzu bi jannatin naimi wa huriha wa tuhbaru fi rawdatiha wa dhilaliha wa turzaqu bima tashtahi min naimiha wa tashrabu min nasimiha wa zulaliha wa inna lahum yawmal mazidi la mau'idan ziyadata zulfa. Baik. Ziyadata zulfa gairuhum la yanaluha. Wujuhun ila wajhil ilahi nawadhiru laqad talama bid-dam'i kana ibtila'uha tajallalaha ar-rabbur rahimu musalliman fayazdadu min dhaka at-tajalli jamaluha bimaq'adi sidqin habbadha al-jaru rabbuhum wa dari khuludin lam yakhafu zawaluha. Baik. Ini kalimat-kalimat ya tentang akibat dari golongan yang memandang dunia dengan pandangan yang benar. Jadi kalau dia memandang dunia dengan pandangan yang benar, dia di dunia ini beramal dengan amalan akhirat, tidak tertipu dengan dunia, maka dia akan menjadi orang yang beruntung dan orang yang bertakwa. Untuknya surga al-husna dengan perbuatan husna yang dia lakukan. Tafuzu bi jannatin naim wa huriha. Dia beruntung dengan surga-surga naim bersama dengan bidadari-bidadarinya. Dan dia akan mendapat keindahan hidup di dalam taman-taman sorga dan di dalam teduhan-teduhan sorga. Iya. Dan dia akan diberi rezeki dari apa saja yang dia kehendaki di dalam sorga tersebut.